kelihatannya nanti mungkin akan konsistensinya di sini ini kayaknya itu karena sudah lumayan yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis
Iya, kok ada suaranya, Om. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you sudah gabung di webinar Semarang Trader ya. Saya melihat sekilas ini banyak ya, seperti yang pertama baru ikut webinarnya STA ya. Di beberapa minggu lalu saya sudah sempat membahas tentang market maker. Oh, 1 bulan yang lalu teman-teman. Ya. 1 bulan yang lalu saya sempat membahas tentang market maker retail trader, itu yang materi pertama ya, siapa saja, lalu alur perjalanan dari market maker itu semua ada di video ini. Nanti yang belum, oh malah iklan. Ya, nanti yang belum nonton bisa lihat ke sini videonya. Nah, webinar kali ini sesi 2-nya teman-teman. Sesi 2-nya terhadap video yang pertama 1 bulan yang lalu ya. Karena nanti untuk materi retail trader dan market maker ini akan terbagi menjadi banyak chapter. Saya akan ulang sedikit dulu ya. Market maker atau retail trader akrab disebut dengan smart money. Ya. Nah, smart money atau uang pintar itu adalah uang atau modal yang dikendalikan oleh investor atau ahli pasar atau institusi keuangan lainnya. Nah, 90% retail trader mengalami kegagalan. Ya. Nanti kita juga akan bahas market maker versus retail trader, cara mereka memutarkan dana. Bukan yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih berkuasa di pasar. Itu inti dari smart money konsep. Lalu ini alur
Ya teman-teman, alur perdagangannya kita dari MT4 ke server, lalu ke bridge, baru lempar ke liquidity provider. Saya minta tolong buat teman-teman yang belum mute, bisa di mute dulu ya, biar sama-sama nyaman. Lalu pelaku smart money itu siapa saja? Sudah saya sebutkan juga di webinar lalu, interbank market, ya. Apa saja yang smart money lakukan? Membentuk tren, pencipta sentimen pasar dengan apa yang mereka punya, dan mereka tidak bertransaksi dengan platform yang kita gunakan. Mereka bertransaksi dengan platform mereka masing-masing, ya. Dan mereka punya report dari transaksinya kita. Lalu di pasar interbank mereka mencatat transaksi mereka dan tidak semua orang dapat melihat dan hanya untuk kalangan terbatas, teman-teman. Ya. Jadi si interbank ini mereka punya report transaksi, tetapi hanya untuk kalangan mereka sendiri, bukan untuk disebar umum. Nah, kita sebagai retail itu kita sering disebut sama smart money sebagai kawanan. Mereka menyebut kita sebagai kawanan. Ya, teman-teman. Ya, hubungan antara smart money dan retail, ketika retail buy, mereka akan sell, dan sebaliknya. Ya, teman-teman, hubungannya itu. Mereka akan pakai posisi yang berlawanan dengan kita. Oke. Nah, kita akan mulai ke sesi yang kedua itu. Kali ini kita nggak pakai PowerPoint, tapi akan saya langsung jelaskan saja. Nah, konsep perdagangan, normally konsep perdagangan itu normalnya harus ada pembeli dan penjual. Ya, konsep perdagangan pada dasarnya harus ada pembeli dan penjual. Saat ada pembeli dan ada penjual, terjadilah sebuah deal. Ya, deal itu berisi harga, berapa harganya, lalu volume, ya teman-teman. Jadi saat kita deal, kita pasti punya keputusan berapa sih harganya, lalu berapa jumlahnya, ya, berapa harganya, berapa jumlahnya, dan mungkin akan lebih ke waktu. Waktu dalam arti dari negosiasi sampai deal itu kita pasti membutuhkan waktu. Ya teman-teman. Nah, tetapi saat kita bertransaksi valuta asing online, forex online dari MetaTrader, saya mau tanya ya teman-teman, pernah saat Anda mau membeli atau menjual, ya, dengan lot yang Anda gunakan, Anda terkendala. Saat Anda buy, Anda nggak dapat barang, Anda sell nggak dapat barang, pernah nggak teman-teman terkendala?
Mungkin ada yang bisa respon. Saat Anda klik buy atau klik sell, ada yang mungkin terkendala? Oke. Dari Pak Agus Sunandar, pernah terkendala. Kenapa Pak terkendalanya, Pak? Nggak bisa open karena yang menyebabkan nggak bisa open apa itu, Pak? Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya case pernah terkendala di market. Kalau sebenarnya ya, teman-teman ya, saat kita trading di online, di MetaTrader, ya, saat Anda trading di MetaTrader, MT4 atau MT5, ya. Kalau saya pikir selama saya trading di MT4 atau MT5 itu saya tidak pernah terkendala sama sekali selama dana masih ada untuk jaminan, ya. Di MT5 dan MT4 tidak pernah terkendala selama ini, teman-teman. Ya, waktu klik yang langsung masuk buy atau sell. Ini yang terjadi sama kita. Waktu saya klik buy langsung dapat buy. Saya klik sell dapat sell langsung. Ya, kenapa sih kita nggak terkendala, teman-teman? Kenapa kita nggak terkendala? Ada yang bisa jawab mungkin? Ya, mungkin dari lot 0,01 sampai dengan maksimal di MetaTrader yang kita bisa gunakan, ya. Itu lot maksimalnya berapa? Coba kita lihat. $50 lot masih bisa. 60 lot masih bisa. Ya. Mungkin biasanya kalau di MetaTrader default yang maksimalnya 20 lot, teman-teman. Maksimalnya 20 lot. Nah, 0,01 sampai dengan 20 lot. Ini masih termasuk dalam transaksi retail. Ya. Saat kita pakai MetaTrader dan transaksi kita mungkin 0,01 sampai dengan 20 lot, itu kita masih termasuk retail. Ya, transaksi cukup kecil. Nah, karena apa? Kita tidak pernah terkendala karena apa? Yang ditransaksikan pasar nilainya beribu kali lipat. Ya, teman-teman. Kenapa kita nggak pernah terkendala? Karena ini tadi, yang ditransaksikan di pasar nilainya beribu kali lipat. Ya, nilainya lebih lagi daripada nilainya kita. Nah, sedangkan interbank tadi siapa saja? Kita bisa tengok ke sini lagi. Ya, di sini ada semua. Saya taruh di sini, teman-teman. Siapa saja. Nah,
interbank saat mereka trading di market forex, mereka mengalami kendala. Ada yang tahu kendalanya apa, teman-teman? Kenapa smart money atau institusi besar saat masuk ke pasar mereka pasti punya kendala? Ada yang bisa jawab saya mungkin? Biar lebih komunikatif. Mereka mengalami kendala karena apa, teman-teman? Jumlah volume mereka besar sekali. Mungkin salah satunya ini, Pak Doni, ya, tidak tertampung. Jadi yang menjadi problem utama para interbank market ini adalah volume mereka cukup besar. Ya, teman-teman. Volume mereka cukup besar. Andaikan nih, teman-teman. Andaikan Anda seorang, anggap aja tengkulak. Anda seorang tengkulak. Ya. Anda sudah terbiasa dengan volume kilogram. Ya. Mereka biasa main dengan volume kilogram. Tiba-tiba tengkulak itu masuk ke pasar yang lebih besar, yang dimana di sana volumenya sudah ton. Pasti terjadi timpang ya, teman-teman. Barang yang ditransaksikan oleh si tengkulak A tadi yang masih rata-rata sekian kilogram saja, saat masuk ke pasar yang sudah ton, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Karena cakupannya di sana cukup besar, wadahnya cukup besar. Ya, anggap aja begini. Nah, ini transaksi ya, pasar lah ceritanya. Saat kita ada di posisi retail, kita mungkin hanya setitik segini, teman-teman. Nah, ini titik ini. Nah, ini volume transaksi kita seperti ini. Titik-titik kecil ini ya, teman-teman ya. Tetapi interbank, mereka volumenya mungkin seperti ini. Ya. Nah, volumenya besar-besar. Volume kita kecil-kecil. Nah. Ini market maker ya. Ini juga di sini market maker. Nah, ini perbandingan dari volume kita dengan volumenya mereka. Pasar yang besar ini berisikan gajah-gajah besar dan kita semut-semut kecil. Gajah-gajah besar dan semut-semut kecil. Ya, ini retail. Saya tulis ini RT itu ya, retail trader. Nah, retail trader. Ada yang retail kecil banget, ada retail yang agak besar. Ini seperti ini agak besar. Tapi itu termasuk retail. Nah, saya minta tolong lebih aktif ya teman-teman ya, biar
materi ini nggak sia-sia. Nah, saya mau tanya, saat retail trader ini berkumpul atau kawanan ini berkumpul, kira-kira bisa menyaingi nggak teman-teman? Ini retail trader di sini, ya, kalau dia berkumpul dia bisa menyaingi nggak besarannya market maker? Bisa menyaingi nggak? Tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa. Retail trader berkumpul bisa menyaingi market maker? Tidak bisa. Tidak bisa menyaingi. Tetapi dari berkumpulnya retail trader ini dengan position buy atau sell yang sama, mereka bisa menjadi liquidity. Ya. Jadi retail trader nggak bisa menyaingi market maker. Yang kita lakukan bisanya adalah menjadi liquidity. Sebagai pencair transaksinya market maker. Ada yang bingung? Kita nggak pernah ngerti ya teman-teman berapa lot yang dia transaksikan, kita nggak pernah ngerti totalnya. Dan mereka juga nggak pakai analisa seperti kita. Mereka cukup canggih dan cukup hebat. Ya, mereka akan tahu Anda pakai SNR, Anda pakai Bollinger Band, Anda pakai moving average, Anda pakai price action, mereka tahu. Karena bagian dari mereka adalah trader-trader hebat di dunia. Yang pastinya mereka basically sudah pernah belajar banyak metode. Ya. Dari Pak Doni ada pertanyaan, kalau dikomposisikan perbandingan total retail versus market maker ada berapa? Itu saya nggak punya reportnya, Pak. Saya nggak punya laporannya, saya nggak punya jurnalnya. Pak Agus Sunandar, kalau kita loss apa mereka profit? Pastinya, Pak. Itu sudah pasti. Nah, yang saya maksud menjadi liquidity itu adalah retail buy market maker melakukan apa teman-teman? Sell. Ini liquidity. Ya. Retail sell market maker buy. Ini yang disebut dengan liquidity. Nah, jadi smart money konsep ini smart money konsep dulu berkembang awalnya dari supply dan demand. Lalu berkembang lagi menjadi supply demand, price action, lalu jadilah smart money concept.
Ya. Nah, ini yang saya akan cerita malam ini. Jadi dasar awal teman-teman, saat Anda mau belajar smart money concept, Anda harus mengerti dulu apa itu supply demand, apa itu supply demand price action, lalu kita baru belajar smart money concept. Ada pernyataan dari Akmoas, Bapak atau Ibu ini maaf, bagaimana kalau retail sejalan sama MM? Kan bisa ikut cuan. Betul, Pak. Berarti kan kita harus mencari cara. Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa sama transaksi dengan mereka. Malam Pak Indra, ya kita harus mencari cara. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, saya izin sebentar ke toilet. Mohon maaf. Oke, mohon maaf, saya sudah dari toilet. Sepertinya tadi saya juga sudah dari toilet, kok ternyata harus ke toilet lagi. Nah, ya teman-teman, ada tips, ada cara kita untuk bertransaksi seperti layaknya big trader ya. Ada tips. Nah, siap, semoga webinarnya ini bermanfaat ya. Oke, saya mau jawab dulu, ada beberapa pernyataan dan pertanyaan. Berarti penggerak pasar forex adalah market maker ya? Apa termasuk terjadi supply demand juga ulah dari market maker? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Betul. Oke, mungkin sudah ada suaranya. Mungkin setting dari apa?
dial in-nya belum dibenerin. Siap. Terima kasih. Malam Mas Resi. Siapa Endra? Masing-masing market maker mewakili kepentingan siapa? Mewakili kepentingan institusinya sendiri, Pak. Dan interbank, ya, grupnya mereka. Grupnya mereka. Oke. Grupnya mereka masing-masing. Tips pertama memang follow trend, ya teman-teman. Follow trend. Follow trend itu cukup penting karena tren yang menciptakan siapa? Ya smart money. Oke, teman-teman. Jadi pada intinya sering ya, sudah sering saya sampaikan di webinar. Saat ini harga sekarang ya, anggap aja price. Ini harga sekarang di 500. Saat Anda di posisi tengkulak atau pedagang besar, Anda mau beli sebuah barang di angka 500? Anda seorang pedagang besar atau Anda seorang tengkulak? Kita mau beli di harga pasaran sekarang? Nggak akan mau ya teman-teman. Tengkulak tidak beli barang di harga pasaran. Itu satu hal yang teman-teman sebaiknya mengerti dulu. Ya. Tengkulak tidak membeli harga di harga pasaran. Mereka membeli barang di harga yang lebih rendah. Anggap saja di sini mungkin price 400 lah. Mereka akan beli saat harga murah. Harga grosir, betul Pak. Mantap. Dan mereka akan jual di atas harga pasar. Ya. Tetapi yang Anda penting tahu adalah ini tadi. Mereka mengalami kendala ya. Karena jumlah volume mereka cukup besar sekali. Ya, mereka punya kendala. Mereka punya kendala. Saat mereka mau beli barang dalam jumlah besar, kadang-kadang nggak ada penjualnya. Mereka mau jual barang dengan jumlah besar, nggak ada pembelinya. Jadi mereka harus menciptakan manipulasi. Mereka menciptakan manipulasi. Ya. Nah, saat mereka jual di harga atas pasaran, berarti yang terjadi harus ada pembeli. Setuju teman-teman? Ya. Saat mereka akan beli di harga murah, harus ada penjual. Ini konsep dasar perdagangan. Ya, ini konsep dasar perdagangan. Mereka akan jual di harga pasaran, di atas harga pasaran mereka harus cari pembeli. Jadi mereka mengkondisikan pasar. Mereka mengkondisikan pasar. Karena apa? Saking banyaknya duitnya. Harga itu manut ya, turut sama dia.
Oke. Di sini kita nggak bicara siapa yang paling pinter, tapi kita bicara yang paling berkuasa. Harga pasar wajar buat forex tidak ada patokannya, Pak. Tidak ada patokannya. Semua berdasar dari market maker mau apa. Semua berdasar dari market maker itu sebenarnya mereka mau apa. Ya, teman-teman. Nah, saat mereka jual di atas harga pasaran, pembelinya siapa sih, teman-teman? Market maker jual. Lalu pembelinya siapa, teman-teman? Retail. Ya. MM jual, pembelinya retail. MM beli, penjualnya. Retail juga. Siapa Aris? Silakan. Ya, konsep ini teman-teman tahu zero sum game. Ya. Ini yang terjadi. Harus ada lawannya. Coba kita buka COT report, sudah sering saya buka, ya. Mungkin kita buka report buat gold. Mana gold? Nah, ini dia. Nah, ini order. Ya, teman-teman. Ini order. Pembeli dan penjual. Retail campur banyak pelaku pasar lainnya. Non komersial, komersial. Non reportable. Ya. Dari komersial mereka jual 77%, belinya 22%, non komersial. Ya, teman-teman. Yang terjadi seperti ini. Cuman report ini biasanya terjadi setiap hari Senin atau Selasa. Selasa biasanya. COT report ya, teman-teman. Saat Anda pengen tahu sentimen pasar seperti apa, Selasa dan Rabu Anda standby, Anda lihat COT report, lalu enter aja di Google. Nanti akan keluar seperti ini. Code legacy. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada semua report transaksi. Karena ini internasional ya. Commodity exchange, futures only position. Oke, nah, saat market maker akan beli, berarti mereka melakukan
sentimen negatif terhadap sebuah barang. Ya. Saat MM akan jual, mereka berikan sentimen positif terhadap suatu barang. Jadi jujur saja, saya pribadi saya nggak percaya dengan yang namanya rumor, isu. Rumor atau isu saya nggak begitu percaya. Harga gold akan dinaikkan sekian, akan didropkan sekian, itu saya tidak percaya. Karena apa? Itu yang dilakukan oleh market maker. Mereka menciptakan sebuah sentimen pasar. Mereka membuat sebuah tren. Teman-teman kemarin mungkin ada yang ikut update ya. Saya nggak ngerti, ada yang tahu nggak? Ada koin namanya Shiba dan apa ya kemarin ya? Yang dia naik dalam sehari itu, beberapa hari naik ribuan kali atau ratusan kali, ratusan persen lah ceritanya. Lalu dalam beberapa menit aja tahu dia di down. Jadi nilainya 0, sekian. Coba saya buka trading view. Oke. Rug pull Squid Game. Ya, ada yang tahu ya, ada yang update ya. Mungkin yang lebih besar Shiba ya. Shiba Inu itu apa ya teman-teman ya? Namanya kripto. SHIBA. Oke. Mantap. Nah, Shiba Surya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini H4. Cuman ini nggak begitu ekstrim, ya. Ada pertanyaan dari Pak Agung Fatur Rahman. Izin tanya, semisal ada berita di USD turun di Forex Factory, apakah bisa dipercaya? Sebaiknya percaya dengan analisa Bapak sendiri aja. Saran saya begitu. Saran saya, Bapak percaya dengan analisanya Bapak. Karena sekali lagi fundamental pun banyak tidak selalu benar. Ya. Banyak mengecoh juga hasil dari newsnya. Squid BNB. Oke, kita ganti dari Shiba ke Squid BNB. Ini ya. Nah, ini apaan? Coba kayak gini kan. Ya. Pump and dump. Siapa yang melakukan ini? Ya pasti market maker. Market maker tidak hanya di forex saja. Di kripto, di saham, mereka do like this. Mereka melakukan hal yang sama. Makanya kenapa sampai ada ilmu saham bandarmologi ya teman-teman. Bandarmologi. Nah, ini aksi pump and dump. Naik dikit-dikit ini kan, ya. Betul, Masku. Setuju, ya. Di sini teman-teman, harga naik nih, mulai bergejolak, bergeliat. Mulai naik. Nah, saat naik-naik ini,
banyak orang dipancing untuk FOMO. FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan momentum. Momentum apa? Momentum kenaikannya. Nah, padahal orang yang FOMO itu sangat gampang terkena masalah dengan market maker. Karena mereka saat harga tahu-tahu lompat ke atas, lompat ke bawah, mereka akan ikut. Wah, ini pasti akan berlangsung lama. Wah, ini pasti akan turun terus, akan naik terus. Seperti itu. Jadi saya nggak saran buat teman-teman saat harga naik turun, Anda ikutin. Saya sama sekali nggak saran. Lebih baik Anda wait and see. Ya, lebih baik Anda wait and see. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Berarti yang Anda harus ngerti sebelum Anda pengen ngikutin cara si market maker ini bertransaksi, Anda harus tahu dulu apa itu supply demand. Apa itu supply dan demand. Ya. Hampir semuanya sudah tahu tentang supply and demand di sini. Hampir semua sudah tahu. Jika belum, nanti teman-teman bisa visit ke channelnya STA. Ya. Di sini ada supply and demand basic. Nah, ini. Ya, teman-teman. Di sini ada supply and demand basic, ada materinya. Lalu supply and demand intermediate. Lalu ada yang advance. Lalu ada price action. Ya. Jadi untuk pertama, Anda mengerti, Anda harus tahu yang namanya order block. Order block adalah tempat di mana market maker letakkan order. Ya. Tempat di mana market maker letakkan order. Kita tidak tahu 100% apakah di sana betul-betul ada order. Tetapi setidaknya kita tahu tren dan pola pergerakannya. Ya. Jadi yang harus pertama Anda tahu adalah order block. Yang harus Anda tahu order block. Di mana market maker taruh ordernya. Karena ya teman-teman ya, jika seperti ini. Harga sekarang di 500. Ya guys. Harga sekarang di sini 500. Saat mereka akan beli di harga 400, mereka biasanya melakukan pending order. Dan saat mereka akan jual di atas, mereka juga akan pending order di lokasi-lokasi tertentu. Yaitu area apa? Area supply and demand. Ya teman-teman. Areanya di mana? Mereka akan jual di supply. Ya. Beli di mana? Beli di demand. Oke. Saya coba tanya dulu, ada yang belum ngerti tentang supply and demand di sini, teman-teman? Ya. Dari 37 orang di sini, ada yang belum mengerti tentang supply and demand? Nggak apa-apa, biar saya bisa menempatkan diri saat saya bicara. Karena nggak semua memahami.
Ra usah isin. Oke. Oke, yang belum tahu ya, nanti bisa visit. Berisik ini. Ya. Nah, ini teman-teman. Anda nanti visit ke sini, Anda belajar dari sini. Siap, Mas Aditya? Ya. Yang belum tahu, nanti Anda bisa visit ke sini, belajar di sini. Apa aja supply and demand, ya. Seperti ini, rally, base rally, ya, drop, base drop. Ini order block, basic supply and demand, ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Bisa capture ya. Pak Rizky galak. Nah, oke, dari Pak Umar. Belum tahu ya Pak berarti ya. Siap Pak Bernard. Thank you Pak. Minta contoh setup market maker. Masuk Pak Megan. Oke, siap Pak. Nah, nanti saya kasih. Ini teman-teman. Ini contoh order block. Ya, order block. Di mana order block ini di sini? Ya, harga drop, base lalu drop lagi. Atau ini, harga rally membuat base lalu rally lagi. Oke. Bisa cari di mana nih ya? Siap, Mas Aditya. Nah, oke teman-teman. Di sini ada chart GBP KUD. Ya. Kalau Anda lihat, ini ada market yang sedang turun, jret, ya, drop, lalu dia membentuk base. After itu, market drop lagi ke bawah, jret, ya. Nah, market maker mungkin menyisakan order di sini di area order block. Kenapa saat ini, ya, market pullback atau kembali ke area blok ini, drop base drop ini, dia tertolak ke bawah. Dia tertolak ke bawah. Nah, disinilah, ini market maker in. Ini market maker masuk. Ya, order bloknya ini dinamakan drop base drop. Nah, ini salah satu contoh aja. Sering ya saya share di mapping di channel ya. Lalu yang kemarin sangat jelas itu di euro. Ya, teman-teman, di sini. Teman-teman lihat area ini ada banyak support di sini, di break ya. Support di break. Lalu dia drop jauh. Impulsif dropnya ke bawah. Nah, lalu ada 3 resisten hampir sejajar. Ini yang disebut dengan fake out, fake breakout. Ya teman-teman. Fake breakout ini bentuk dari manipulasi. Nanti kalau sampai saya coba
selingkan sekalian manipulasi ya. Nah, di sini price mencoba masuk ke area order block ini atau area supply yang berwarna merah ini. Dan dia langsung tertolak ke bawah. Ini potensial market maker masuk. Dengan dia makan stop loss retail trader di sini. Ya teman-teman. SL Hunter. Itu contohnya aja. Hampir di semua pair selalu ada campur tangan market maker. Di sini ini ada juga. Ini yang beberapa minggu lalu sempat saya share juga. Oke, dari Pak Doni. Pak, dalam istilah drop base drop, berarti istilah base itu diduga ada order block MM. Betul, Pak. Ya, jadi kita praduga bersalah ya, Pak. Praduganya kita bersalah. Ya. Saat kita lihat ada drop base drop, kemungkinan di sana ada order. Yang penting jangan hanya Anda lihat drop base drop atau rally base rally, tapi lihat trennya. Ya teman-teman, trennya bagaimana? Enggak cuman ordernya aja, tapi Anda lihat trennya juga, karena tren yang membentuk harga itu. Ya teman-teman. Nah, kita kembali ke sini lagi. Ya. Jadi tips pertama saat Anda mau mengikuti caranya market maker bekerja, Anda harus tahu dulu basic supply and demand. Ya, drop base drop, rally base rally, ada lagi rally base drop, ada drop base rally. Nah, ini macam-macam order block. Itu yang harus Anda tahu dulu. Ya, teman-teman. Lalu nanti Anda bisa belajar tentang QM, Quasimodo. Ya. Quasimodo ada videonya juga saya share di sini. Ada semua videonya ya. Nah, ini Quasimodo ada teman-teman ya. Nah, berarti Anda harus tahu dulu apa itu order block. Jadi order block itu potensi di mana di gambaran kita itu adalah tempat si market maker taruh ordernya. Ya teman-teman. Oke, order block clear ya. Order block clear. Nah, saya akan bicara lebih ke sini, liquidity. Liquidity. Oke. Market maker butuh liquidity. Untuk membantu mereka masuk ke pasar. Ya teman-teman. Market maker butuh liquidity untuk masuk ke pasar. Karena apa? Transaksi mereka itu berbeda dengan kita. Ya. Transaksi mereka sepertinya tidak pakai leverage. Transaksi mereka tidak pakai leverage.
Mereka pakai nilai normal. Ya teman-teman, mereka pakai nilai normal. Betul, Pak. Ya. Satu lot di transaksi sesungguhnya, ada yang tahu nilainya berapa, teman-teman? Satu lot di transaksi sesungguhnya, ada yang tahu nilainya berapa? Oke. Siap. Satu lotnya 100.000 mata uang. Ya, 100.000 mata uang. Mata uangnya siapa? Ya, tergantung mata uang yang mereka transaksikan. Ya, tergantung mata uang apa yang mereka transaksikan. Nah, jadi kenapa kita dibuat sistem leverage? Kenapa kita dibuat sistem leverage? Ada yang tahu? Kenapa leverage? Ya. Kenapa dipakai sistem leverage? Agar transaksi kita bisa sama nilainya dengan market maker. Kenapa saat kita transaksi kita pakai leverage? Biar kita sama nilainya dengan market maker. Oke. Saat mereka beli satu lot 100.000 mata uang. Ya. Ini saya bicara market maker. Kalau kita sebagai retail, satu lot, kita butuh dana berapa, teman-teman? Ada yang tahu satu lotnya kita? Leverage 100 saja deh. 1/100 berapa nilainya kita? $1.000 ya, Pak ya? US dollar. Atau 1.000 mata uang. Tergantung mata uangnya apa. Ini retail. Ya. Dalam artian leverage 1/100. Nah, andaikan kita coba cek mata uang yang salah satu kita bisa transaksikan euro. Sini ya teman-teman, euro. Nilainya euro sekarang 1.1580. Ya. Mereka beli satu lot 100.000. Di tempat mereka ada nggak teman-teman kata-kata MC? Di tempat market maker ada nggak kata-kata margin call? Ada yang pernah margin call? Ada yang sampai berdarah-darah? Ya, di tempat mereka nggak ada namanya margin call. Ya teman-teman, di tempat mereka nggak ada namanya margin call. Di tempat kita sistem leverage kita ada namanya margin call. Karena apa? Ya. Margin call. Ya. Karena apa? Sebenarnya modal kita cuman 1.000 US dollar, tetapi dipaksa untuk
bertransaksi senilai 100.000 US dollar. Ya. Ini yang terjadi. Ya, teman-teman. Modal kita cuma 1.000, tapi kita dipaksa untuk bertransaksi senilai 100.000 US dollar. Ketahanan dananya kurang, jadinya MC. Setuju, Pak? Nah, sebenarnya lalu nilai kita di pasar gimana? Nilai kita sama. Cuman dana yang dijaminkan kita berbeda. Kita cuma 1.000, mereka 100.000. Nah, dan kita dipaksa untuk menyamai nilainya mereka. Karena apa? Sistem yang mereka ciptakan, ya, yang mereka ciptakan ini adalah untuk mendukung likuiditinya mereka. Ya, sistem leverage ini didukung untuk likuiditinya mereka. Jadi saat Anda MC selamat, dana Anda pindah ke kantongnya market maker. Ya, kita nyumbang orang yang sudah sugih. Dengan leverage ini, sekali lagi saya nyatakan, dengan leverage ini Anda dipaksa bertransaksi senilai 100.000 US dollar. Ya, Anda dipaksa. Oke, teman-teman. Inilah sistem yang mereka ciptakan. Jadi, forex trading online ini yang menciptakan sebenarnya siapa sih? Kreatornya yang nggak jauh lagi, itu ya market maker. Ya. Untuk apa? Untuk jadi liquidity. Untuk jadi liquidity. Ya. Ini sudah sistem yang mereka ciptakan. Ada insight baru dari apa yang saya sampaikan? Ya. Harap dicamkan ya, teman-teman. Kita sebenarnya modalnya dipaksa untuk sesuai dengan modalnya mereka, agar kita bisa menjadi liquidity-nya mereka. Nah, mereka menyebut kita sebagai kawanan. Ya, mereka menyebut kita sebagai kawanan retail. Karena apa? Mereka butuh kita berkumpul di suatu titik dan dengan posisi yang sama. Ya, kawan retail, mereka butuh kita berkumpul di suatu titik dengan posisi yang sama. Jadi mereka sebut kita sebagai kawanan. Jika broker memakai leverage lebih dari 1:1000, apakah bagus, Pak? Terima kasih. Saya bilang saja tidak bagus, Pak. Tidak bagus. Ya. Karena yang masuk ke liquidity provider, ya, LP, pedagang, itu biasanya maksimal leverage 1:400. Ya. Jadi saat Anda ketemu dengan broker
yang lebih dari 1/400 biasanya itu transaksinya mereka keep sendiri, caperannya mereka, pinggirannya mereka. Jadi Anda nggak melawan market, tapi Anda melawan broker. Di saat leverage 1/400 atau 500 ke atas. Oke. Jadi pada intinya memang forex trading ini diciptakan untuk support sistemnya dari liquidity provider. Oke. Nah, saat Anda memutuskan masuk ke dalam forex trading, jangan sampai Anda menjadi liquidity lagi. Jangan sampai Anda menjadi support sistemnya dari market maker. Jangan sampai kita menjadi support sistemnya dari market maker. Tapi kalau bisa, kita mengikuti dari pola-pola yang mereka lakukan di pasar. Ya, kita jangan jadi support sistemnya, tapi jadi pengikut dari apa yang mereka lakukan. Mereka buy di mana, sell di mana, kalau bisa kita ikut. Karena hampir 90% yang mereka lakukan benar. Didukung dengan report, dana, dan material yang mereka punya. Betul, Pak. Partisipasi. Ya. Jadi forex trading online ini memang diciptakan untuk support sistem dari liquidity. Teman-teman. Semoga ini masuk dulu ya materinya ya. Jadi jangan sampai Anda mau terus-terusan mau jadi support sistemnya mereka. Jadi mikir maju atau mundur teratur. Kembali lagi ke mindset-nya kita, Pak. Seperti apa? Apa yang akan kita cari dari forex trading? Ya. Dan saya bilang bahwa forex trading itu bukan investasi. Ini bisnis. Real business. Pure business, bukan investasi. Ya. Karena ini Anda trading, ini adalah penghasilan aktifnya Anda. Anda trading, Anda dapat duit, Anda nggak trading, Anda nggak dapat duit. Itu penghasilan aktif. Ya, kalau penghasilan pasif atau investasi tadi, tanpa Anda melakukan apa-apa, Anda masih dapat duit. Ya, kalau di sini Anda diharap aktif. Bisnis kok nyumbang. Nah, mendingan kalau nyumbang ke panti ya, Pak. Panti apa, Pak Rizky, kalau nyumbang? Kalau nyumbang ke panti, tapi panti yang mana? Ya, teman-teman. Nah, ada namanya fase akumulasi dan distribusi. Ya. Akumulasi dan distribusi. Nah, biasanya market itu nggak berkutat jauh ya dari area sideways lagi. Dan Anda diwajibkan tahu ada apa dengan area sideways tersebut. Ada apa dengan area tersebut? Sideways lagi, sideways lagi. Nah, di area sideways itu biasanya terjadi sebuah akumulasi.
Ya, di mana para market maker tadi mulai mengumpulkan barang. Ya, mereka collect barang. Akumulasi, lalu di sini ada distribusi. Di mana market maker mulai melepas barang. Iya, teman-teman. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Selalu ada fasenya. Selalu ada fasenya, entah trend up atau trend down. Selalu ada fasenya seperti ini. Sideways ya, teman-teman. Ini sideways lagi besar. Di sini sideways lagi. Nah, di area-area inilah market maker melakukan akumulasi atau distribusi. Mungkin karena ini di atas, sepertinya ini distribusi ya. Mereka lepas barang di sini, lepas barang lagi di sini mungkin, atau mereka melakukan jual. Di sini mereka melakukan akumulasi atau distribusi lagi. Jadi market itu biasanya selalu terjadi banyak sekali sideways. Nah, mungkin ini akumulasi, ini masih akumulasi, ini masih akumulasi ya, masih naik ya. Baru di sini mungkin dia distribusi. Barang drop lagi. Saat harga ini turun lagi, dia masuk ke area akumulasi yang lama. Area order mereka lagi. Ternyata di sini nggak bertahan lama juga, dia naik lagi. Terjadi lagi distribusi lagi. Itu yang dilakukan oleh market maker. Jadi sebaiknya hal yang utama Anda lakukan dalam trading itu adalah follow the trend. Follow the trend. Karena apa? Tren yang diciptakan di pasar itu sudah tentu hasil dari kelakuannya si market maker. Tren yang diciptakan. High, higher high, higher high, low, higher low. Apakah dia akan turun lagi ke sini untuk naik lagi? Ya. Akumulasi, distribusi. Nah, di area-area ini terjadi banyak sekali manipulasi di area akumulasi dan distribusi. Salah satunya setup ini. Resisten teman-teman berjajar. Sini ada resisten yang berjajar ya. Lalu di area atas ini kita punya supply, salah satu order block yang kita sebut dengan Quasimodo. Nah, QM. Nah, biasanya saat ada resisten-resisten berjajar seperti ini, saya coba gambarkan di sini ya. Resisten, resisten,
Resisten lagi berjajar. Nah, mungkin ini hampir satu garis ya teman-teman. Hampir satu garis. Nah, saat price mulai mendekat ke sini lagi, ya, price mulai mendekat ke sini lagi, teman-teman ada yang tahu kira-kira apa yang dilakukan oleh retail trader di area ini? Apa yang dilakukan retail trader di area ini? Pak Rizky sell, ya, mungkin mereka mengharapkan ini akan begini lagi, ya, mengharapkan begini lagi, teman-teman. Di sini retail sell, ya, retail trader sell. Nah, harapannya seperti ini. Tetapi retail trader ini yang sell di sini, betul kata Pak Rizky, biasanya dia akan dikelabui oleh market maker. Saya kecilkan dulu. Ya. Seperti ini. Nah, retail trader sell. Karena retail trader mungkin mereka belum mempelajari tentang yang namanya order block itu tadi. Ya. Nah, retail trader saat sell di sini nggak look to the left, nggak lihat ke jauh ke kiri. Bahwa di sini ada area supply. Ya teman-teman. Retail trader yang sell tadi akan dimakan SL-nya. Ya, SL-nya akan diambil. Atau stop loss hunter lah bahasanya. SL-nya diambil oleh market maker. Karena apa? Market maker melihat di situ banyak retail trader yang sell. Kesempatannya dia, saat retail trader sell, kena stop loss, berarti stop loss-nya posisinya apa teman-teman? Ya, SL-nya itu berarti SL-nya sebenarnya posisinya apa sih? Ada pertanyaan dari Gorontalo, ya cukup jauh. Ideal untuk analisa di time frame berapa? Kalau kita kebetulan semua time frame kita pakai, Pak ya, Bapak atau Ibu, kita semua time frame kita pakai top down analisa yang kita gunakan. Ya. Oke. Untuk mengetahui false break, bagusnya time frame berapa? Semua time frame selalu ada. Jebakan, trap itu selalu ada. Trap itu akan selalu ada. Nah, saat retail trader sell, SL yang diambil itu berupa order buy. Stop. Ya. SL yang diambil itu berupa order buy stop. Ya, teman-teman. Buy stop. Nah, saat buy stop-nya kena, itulah kesempatannya si market maker masuk dengan posisi apa, teman-teman? Masuk dengan posisi apa? Sell ya. Karena apa? Ini match transaksi keduanya.
ada buyer, ada seller. Ya. Nah, setelah seller sudah berhasil masuk dengan makan buy stop ini tadi, barulah price bisa lari ke bawah. Apakah selalu seperti ini? Enggak juga. Enggak juga, karena market maker belum tentu selalu masuk. Bisa juga jadi seperti ini, teman-teman. Bablas lagi ke atas. Nah, berarti kalau gini nggak valid. Berarti ya setup ini nggak valid, bukan nggak valid. Karena nggak selalu market maker itu masuk ke dalam setiap pasar yang terjadi fake out. Ya. Nah, MC lagi. Yang MC biasanya tanpa stop loss. Jadi sebaiknya apapun pola tradingnya Anda, stop loss itu nomor 1. Dan saya juga nggak percaya dengan orang yang katanya bisa cut manual. Cut manual dengan baik keluar itu saya nggak percaya. Ya, teman-teman. Saya nggak percaya dengan orang-orang yang katanya cut manual. Jarang sekali. Orang yang bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri, cut manual itu jarang sekali. Mereka kebanyakan main hati, ya, terbawa suasana. Market maker nggak pernah pakai SL, nggak pernah, Mas Yu. Ya, betul. Mereka masuk harus menunggu kawanan dulu. Nggak setiap fake out mereka masuk, nggak setiap setup diamond mereka masuk, nggak setiap compression mereka masuk, teman-teman. Ya, yang penting adalah kita tahu kapan kira-kiranya dia masuk, ancang-ancangnya seperti apa. Ya. Nah, dari Gorontalo ada pertanyaan lagi, tanda-tanda false break bagaimana, Master? Oke, tanda-tanda false break yang pasti harus ada ini ya, Pak. R1, R2, R3, atau R4. Ya. R1, R2 itu sudah cukup sih sebenarnya. Ada R1 dan R2 berjajar ini sudah cukup. Sudah kita harus aware sama market. Ya. Oke. Jadi yang mereka lakukan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga, mereka harus ada lawannya. Mereka harus ada lawannya, yaitu liquidity tadi. Yang menjadi tema malam ini, liquidity. Ya. Saat mereka masuk pasar, ya harus ada yang menerima. Saat mereka mau buy, ya harus ada posisinya yang berlawanan. Saat mereka sell, ya harus ada posisi yang berlawanan. Jadi kenapa kita dipaksa, ya, di sini kita di forex trading, Anda tidak sadar dipaksa bahwa Anda pakai yang namanya leverage, ya teman-teman, Anda pakai yang namanya leverage, ya. Kenapa dipakai leverage? Agar transaksi kita sama nilainya dengan market maker. Kita pakai 1000 tok, iya 1000 tok, tapi transaksi kita nilainya sama dengan mereka. Karena yang kita pakai adalah contract size. Ya. Contract size. Ya. Nilai kontrak aslinya berapa? 100. Nah.
Jadi peringatan saya malam ini, saat Anda tidak mengerti dengan baik resiko terburuk dari forex, lebih baik Anda mencari tahu dulu resiko terburuknya apa. Ya. Karena saat Anda masuk ke dunia forex, Anda menginvestasikan 1.000 US dollar. Bisa hilang 100.000 US dollar. Ya teman-teman. Anda menaruh duit di bisnis ini 1.000, tapi Anda bisa hilang senilai ini. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, dipaksa-paksa nggak mungkin bisa sampai ke level ini ya teman-teman ya. Ya. Apalagi Anda yang duitnya banyak. Biasanya Anda banyak ya, yang duitnya banyak lebih suka biasanya agak menyepelekan market. Seberapa sih harga bergerak? Saya ulur dananya. Nggak bisa teman-teman. Anda mau ulur sampai berapapun, kalau lawan Anda berkata Anda counter trend ya selesai. Market turun, Anda buy lagi, Anda buy lagi, buy terus. Nggak kerasa tiba-tiba dana yang sudah Anda keluarkan 100.000. Ya. Dan itu tahu-tahu MC. Bayangin. Ya teman-teman. Jadi di bisnis berdasar dari leverage ini resikonya cukup besar. Dan sangat-sangat besar. Anda punya cuma 1.000 US dollar. Ya. Untuk nahan posisi Anda mungkin bisa cari pinjaman sana sini. Totalnya sampai 100.000. Dan hasilnya MC lagi. Ya. Jadi produk bisnis ini memang harus diikuti dengan pengetahuan yang luar biasa untuk forex. Ya teman-teman. Produk bisnis forex ini harus Anda tahu banget resikonya itu berapa. Satu lotnya pergerakannya seperti apa. Anda MC di harga berapa, Anda harus bisa ngitungnya. Itu saran saya. Jadi Anda harus ngerti, benar-benar ngerti. Bisnis ini nggak asal, nggak seperti marketing berbicara di luaran sana. Anda bisa dapat 1 juta setiap hari, Anda bisa dapat $100 setiap hari. Nggak seperti itu, teman-teman. Dan bisnis ini, di sini, salah satu ya pernyataan saya di bisnis ini ya. Mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan juga. Ya, saya tidak happy jika saya profit tanpa alasan yang jelas. Ini satu pedoman saya teman-teman di sini. Saya nggak akan happy jika saya profit tanpa alasan yang jelas. Karena apa? Trading butuh plan. Ya, lalu money management dan psikologis. Saat Anda profit tanpa alasan yang jelas, ya, itu bisa saja faktor keberuntungan atau ngepasi. Nggak ada orang MC happy, Pak. Ya teman-teman. Dilalah. Ya. Ini ya, ini saran saya juga
bisa menjadi pedoman buat teman-teman. Jadi bahwa Anda nggak akan happy. MC-kan dana orang lain itu ya begitulah Pak. Ya, saya harap Anda juga nggak happy jika Anda profit dengan alasan yang nggak jelas. Karena runtutannya nggak bagus. Runtutannya nggak bagus setelah itu. Ya, karena runtutannya saat Anda profit dan Anda nggak tahu alasannya, biasanya Anda akan ribut. Ya, saat Anda profit dengan alasan yang nggak jelas, itu akan Anda ulangi lagi. Ya, dan keberuntungan tidak selalu datang. Ya, keberuntungan tidak selalu datang, teman. Saat Anda sudah repeat, oh ternyata dengan begini saja saya bisa profit kok. Saya dengan feeling, trading by feeling, saya bisa profit kok. Saya nggak saran, teman-teman. Karena Anda akan mengulangi dan mengulanginya terus. Sedangkan apa? Keberuntungan nggak akan datang setiap saat. Keberuntungan tidak akan datang setiap hari. Ya. Saat Anda sudah mulai repeat, trading tanpa alasan yang jelas, trading tanpa plan yang jelas, Anda sudah mendekati satu level ke arah apa, teman-teman? Ya. Oke. Saat Anda profit tanpa alasan, Anda happy, Anda akan mengulangi lagi. Dan Anda harus tahu, keberuntungan itu nggak akan datang sering-sering. Ya, Anda semakin dekat dengan yang namanya margin call. Ya, teman-teman. Anda akan semakin dekat dengan margin call. Nggak lama setelah margin call terjadi CP. Cut point. Nah, ini sesek. Biasanya equity-nya tinggal ya segitulah. Ya, margin call, cut point. Posisi Anda dibersihkan oleh broker. Bukan, Pak. 0,2 dolar, Pak Budi. Badoknya dikompres, Pak. Panas soalnya. Umum. Ya, teman-teman. Jadi saran saya, jangan Anda happy jika Anda profit tanpa alasan yang jelas. Ya, jika Anda seorang pengusaha, tanpa alasan yang jelas Anda taruh dana Anda di seseorang, dan katanya orang itu bisa mengembangkan dana Anda. Alasan Anda nggak jelas, jangan diulangi. Cukup sekali itu aja sudah. Karena yang kedua kali, ketiga kali bisa aja uang Anda dibawa kabur. Ya, teman-teman. Jadi memang kapitalis lah ya, saya menyebutnya kaum kapitalis itu membuat sistem ini sudah sedemikian rupa sampai mereka menciptakan support system, yaitu forex trading online itu tadi, dengan sistem leverage untuk sebagai support dari likuiditornya, dari market maker. Ya, saya harap teman-teman di sini mulai berubah, apalagi Anda yang sudah trading di akun real, ya coba trading dengan lebih rapi, dengan tertata, dengan plan yang matang. Ya, teman-teman. Jangan sampai Anda menjadi liquidity-nya dari market maker. Ya. Jangan sampai itu terulang lagi dan terulang lagi. Nah, jadi hari ini yang mau saya sampaikan adalah ini tadi. Betul, Pak, garmi laut percuma. Hal yang percuma. Anda buang energi, stres, tapi Anda lakukan hanya ngembang.
nyumbang. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah ini, liquidity. Anda sebagai support system dari para market maker. Salah satu setup-nya yang tadi saya jelaskan ada di sini, ada fake out. Ya, ini kita sebut sebagai fake out. Yang biasanya ada di area akumulasi atau distribusi. Nah, saya nggak ngerti, teman-teman, basic disiplin ilmu Anda trading itu apa, tapi jujur, yang paling berbahaya itu adalah saat Anda trading tanpa alasan yang jelas. Ini tadi lagi, dan Anda mengulanginya selalu. Saya paling nggak suka ya saat saya ketemu dengan orang, lalu orang itu bicara bahwa sistem trading apa yang dipakai? Saya scalper. Saya seorang scalper. Mendingan kalau jawabannya seorang kapiten gitu ya. Itu lebih jelas. Ini dia bilang, saya seorang scalper, Pak. Saya 1 detik, 2 detik, 3 detik, masuk keluar, Pak. Ya, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Gitu terus, Pak. Nah, itu yang saya nggak suka, teman-teman. Karena apa? Scalper itu adalah akhir dari perjalanan trader. Menurut saya. Ya, kita bicara mindset lah. Ini kita bicara mindset di sesi akhir. Ya, saya masuk keluar 1 menit bisa 10 kali. Tanpa pengaman, waduh, itu repot lagi. Saya bilang itu Anda bukan scalper. Ya, teman-teman. Anda bukan scalper. Memang cara yang Anda gunakan seperti seorang scalper, tapi Anda bukan scalper. Karena scalper itu sudah terukur semuanya, risk reward terukur. Semua terukur. Nah, seorang scalper yang bertemu saya tadi, dia bicara 20 kali entry, salah cuman sekali. Ya, luar biasa ini teman-teman. Ini luar biasa loh. Dia 20 kali entry salah cuman sekali. Sekali salah, langsung MC. Ya, ini yang paling saya nggak suka. Saya paling nggak suka di sini. Pak Daniel sudah paham arah pembicaraan saya. Ya, sekali salah langsung MC. Bangun. Biasanya saya bilang begitu. Ya, saya harap teman-teman yang masih dengan sistem ini coba deh, jangan digunakan lagi. Ya, trading by feeling biasanya. Feeling naik, turun, buy, sell, nggak jelas. Janganlah. Capek. Kasihan diri Anda. Kasihan diri Anda. Kasihan material yang Anda keluarkan. Kasihan energi, kasihan pikiran yang Anda curahkan ke forex trading. Percuma jadi. Ya, jadi seorang scalper itu sebenarnya adalah menurut saya akhir dari perjalanan seorang trader. Ya, tetapi banyak trader yang newbie, dia bicara, oh saya trader scalper, saya 20 kali masuk pasar, hanya 1 kali kalah, tapi sekali kalah habis. Ya berdoa, percuma teman. Percuma, buang-buang energi. Ya. Dan saat seorang scalper masuk, dia sudah memperhitungkan risk reward dan pasti lotnya cukup besar. Lotnya cukup besar. Ya. Dengan risk yang sudah dia takar,
biasanya 0,5% dari modalnya dia. Targetnya dia biasanya masuk hanya 2 kali. Pasar Eropa buka dan US buka itu. Nggak lebih. Ya. Scalper itu lebih ke time saat Anda masuk dan Anda keluar. Ya, membutuhkan waktu yang tidak begitu lama. Oke, teman-teman. Jadi janganlah untuk Anda jadi support sistemnya lagi dari market maker, tapi kalau bisa kita trading ngikutin pola tradingnya mereka. Ya, kita ngalir bareng mereka. Karena apa? Biar sistemnya ini nggak berjalan. Kita diciptakan untuk support sistemnya biar ini nggak berjalan. Ya, nah, biar mereka sudah cukup lah, mereka uangnya sudah cukup banyak. Sekali-kali biar mereka kasih profit kita banyak. Ya teman-teman. Oke, untuk tentang liquidity ini ada yang mau ditanyakan dulu? Liquidity nanti akan saya pecah menjadi beberapa webinar lagi, ya 2 minggu ke depan ya teman-teman. Ada Pak, ada recordnya nanti saya upload ke YouTube. Judulnya Market Maker dan Scalper. Siap Pak Agus, jangan master Pak. Aduh. Oke teman-teman, mungkin nggak banyak sih yang hari ini saya sharingkan. Cuman saya sharingkan itu tentang liquidity ya, bahwa si kapitalis itu menciptakan sistem dengan sesempurna mungkin sampai dia menciptakan leverage. Dan kita bicara tentang tadi trader baru ya, yang mereka profit dan happy dengan cara tradingnya mereka sendiri. Ya. Mereka profit dengan caranya sendiri dan tanpa rencana, itu yang harus kita hindari. Wis, mantap ya Pak Doni. Filosofi Aristoteles. Oke teman-teman. Mungkin begitu aja webinar malam ini ya. Kita sudah bicara kenapa forex market ini terjadi, terutama yang online. Lalu kita bicara tentang janganlah kita jadi liquidity-nya dari market maker, tapi kalau bisa kita numpang mereka untuk mengikuti pola tradingnya mereka. Ya, thank you untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya di sini. Ada banyak sekali yang hadir. Ada 34 orang yang masih di sini. Oke, mungkin gitu. Nanti saya akan share ya semuanya ya teman-teman di YouTube. Dan saya minta tolong saat nanti saya share YouTube atau apapun bisa di-share ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain juga teredukasi dengan baik oleh Semarang Trader Academy. Ya. Dan jangan sungkan untuk bertanya di channel ya. Untuk apapun yang Anda mau tanyakan, mungkin saya agak slow respon, tapi saya pasti jawab pertanyaannya semua. Thank you semuanya, semoga materi ini cukup mencerahkan dan bisa menjadi inspirasi ke depan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga hari Anda besok luar biasa. Terima kasih. Selamat malam.